Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Adelina Dara Premanisha dengan NIM 21110111014. Tentunya saya tidak sendiri dan dibantu oleh kedua teman saya yang bernama Pikadek Devi Kesuma Pratiwi dengan NIM 21110111022 dan Iwayan Devindra Udayana dengan NIM 21110111025. Adapun materi pembahasan pada kelompok kami yaitu proses perkembangan kepribadian anak pada fase postnatal, dan yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan anak pada fase postnatal. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses perkembangan kepribadian anak pada fase postnatal. Kepribadian atau personality adalah sifat dan tingkah laku seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Integrasi karakter dari struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki. Postnatal merupakan masa sesudah kelahiran atau fase di mana bayi sudah keluar dari kandungan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam pembentukan kepribadian seorang manusia. Perkembangan kepribadian memang pada dasarnya bersifat individual, namun kenyataannya kepribadian itu ternyata dapat ditularkan atau mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan mengenai metode-metode pembentukan kepribadian anak yang dapat dijadikan panduan oleh orang tua dan guru sebagai pendidik anak usia dini untuk dapat membentuk anak yang memiliki karakter kepribadian positif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal yaitu ada 8. Yang pertama, pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor terpenting dalam dan berpengaruh pada perkembangan anak. Apabila ibu mempunyai pengetahuan yang kurang tentang mengasuh anak, maka itu bisa berdampak kurang baik bagi anaknya kelak. Tetapi jika sebaliknya ibu memiliki pengetahuan banyak dan mengerti tentang cara mengasuh anak yang sesuai dengan psikologi, maka pertumbuhan dan perkembangan anaknya akan baik. Yang kedua yaitu ada gizi. Untuk tumbuh kembangnya anak sangat memerlukan makanan yang bergizi. Banyak baik yang mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Semua itu harus diberikan dalam porsi yang cukup. Apabila kebutuhan gizinya kurang, maka akan menghambat tumbuh kembang si anak. Yang ketiga yaitu ada budaya lingkungan. Dalam hal ini masyarakat juga berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pola hidup lingkungan sekitar agar anak tetap berada pada pola lingkungan hidup yang sehat. Yang keempat yaitu ada status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila status ekonomi dalam keluarga tinggi, maka kebutuhan si anak akan bisa cukup terpenuhi, tetapi apabila status ekonomi keluarga rendah, maka kebutuhan si anak belum bisa dikatakan cukup. Yang kelima yaitu lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat seperti kurangnya sinar matahari, kurangnya kebersihan, populasi udara yang terkena asap itu semakin berdampak pada kesehatan anak. Yang keenam yaitu lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan ini, anak berinteraksi dengan ibu dengan sangat dibutuhkan. Interaksi ibu dengan anak akan menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada orang tuanya dan mudah berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada stimulus. Perkembangan pasti memerlukan stimulus. Pada perkembangan anak, stimulus yang diberikan seperti misalnya memberikan mainan, keterlibatan ibu dan anggota keluarga yang lain tetap terhadap kegiatan anak yang maka anak akan mendapatkan stimulus terarah yang mana akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan stimulus. Dan yang terakhir ada olahraga atau latihan fisik. Olahraga dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan otot dan sel jadi anak tidak gampang sakit. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Devi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya mempresentasikan bagian saya.
Proses perkembangan kepribadian pada fase postnatal. Pada dasarnya, perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Karena adanya ketiga komponen tersebut, seorang anak pada akhirnya memiliki kepribadian masing-masing. Adapun yang pertama, temperamen adalah kumpulan sifat genetik yang menentukan bagaimana anak Anda beradaptasi serta belajar tentang segala hal yang ada di dunia ini. Beberapa gen memang mengendalikan perkembangan sistem saraf anak yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku. Lalu ada yang kedua, yaitu lingkungan, di mana tempat anak tumbuh dan berkembang. Pada ahli psikologi anak menyatakan bahwa hal yang paling menentukan dalam pembentukan kepribadian anak adalah temperamen dan lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu, pola asuh yang baik memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Lalu yang ketiga ada karakter, yaitu rangkaian dari pola emosional, kognitif, serta perilaku yang didapatkan dari pengalaman. Komponen ini menentukan bagaimana seorang anak berpikir, berperilaku, dan memberikan respon terhadap apa yang terjadi padanya selama hidup. Karakter akan terus berkembang seiring dengan pertambahan usia si anak dan tergantung dengan pengalaman yang ia dapatkan kelak. Selain itu, kepribadian anak memang terbentuk sejak dini, bahkan dari ia baru lahirkan. Berikut adalah tahap perkembangan kepribadian anak. Yang pertama itu kepribadian bayi. Ketika bayi, kepribadiannya akan perlahan-lahan mulai terbentuk. Terbentuknya kepribadian anak memang tergantung dengan kondisi lingkungannya. Pada tahap ini, bayi akan belajar pelajaran kepribadian yang paling dasar, yaitu kepercayaan dan kasih sayang. Saat itu, bayi Anda akan mulai mengenal rasa kasih sayang, rasa nyaman dan aman, serta rasa percaya dari orang-orang sekitarnya, terutama orang tuanya. Lalu yang kedua, kepribadian balita. Tahap kedua dari perkembangan kepribadian anak terjadi ketika mereka berusia 18 bulan sampai dengan 4 tahun. Anak yang diasuh dan dididik dengan baik akan mulai belajar dan mengerti tentang konsep kemandirian. Apalagi di usia tersebut, anak-anak baru mulai aktif menggunakan semua inderanya untuk mengeksplor lingkungan sekitarnya. Sehingga tahap ini adalah tahapan yang pas bagi orang tua untuk mengajarkan anak untuk lebih mandiri serta percaya diri. Namun, pada tahap ini juga anak-anak memiliki ego yang besar sehingga seringkali mengambek, keras kepala, serta mengamuk. Oleh karena itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk mengendalikan dirinya. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Devi. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu materi tentang tugas-tugas perkembangan anak fase postnatal. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak umur 0 sampai 5 tahun secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada belajar berjalan. Yang kedua ada belajar memakan makanan padat. Yang ketiga ada belajar berbicara. Yang keempat ada belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima ada belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya ada mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang terakhir ada belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Menurut Charlotte Bahler, 1930 dalam bukunya yang berjudul The First Year of Life, yang pertama ada fase pertama, umur 0 sampai 1 tahun, belajar menghayati berbagai objek di luar diri sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Yang kedua ada fase kedua, umur 2 sampai 4 tahun, yaitu belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya anak bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dengan bergurau dengan binatang kesayangannya. Yang ketiga ada fase ketiga, yaitu 5 tahun,
Di situ ada belajar bersosialisasi. Anak mulai memasuki masyarakat luas atau bergaulan dengan teman sepermainan atau TK dan sekolah dasar. Kesimpulannya, pembentukan kepribadian sudah dimulai sejak masa keemasan atau Golden Age, yaitu 0 sampai 6 tahun, atau masa pendidikan anak usia dini. Perkembangan kepribadian ditentukan oleh beberapa faktor. Proses pembentukan kepribadian memang sulit untuk diprediksi, namun sebagai manusia kita meyakini bahwa karena kepribadian bersifat dinamis, berarti kita sebagai orang tua dan pendidik dapat berusaha untuk membentuk dan mengarahkan kepribadian anak sesuai dengan keinginan kita di masa depan. Untuk membentuk perkembangan kepribadian, maka diperlukan adanya tugas-tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Sekian presentasinya. Jika ada pertanyaan atau masukan, boleh. Baik, Vindra, terima kasih atas penyampaian materinya. Di sini kami membuka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Om Swastiastu, selamat sore teman-teman dan moderator. Sore, Angga. Angga mau nanya. Ya, silakan. Perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Nyoman Angga Satra Wibawa. Dengan NIM 2111011012. Di sini saya akan menanyakan tentang fase postnatal. Yang pertama itu, apa saja jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan tidak dikonsumsi, dan olahraga apa yang sebaiknya dilakukan selama hamil. Kemudian pada saat tidur, bagaimana posisi tidur yang tepat selama hamil. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Angga atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan Desa. Terima kasih moderator serta rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Desa Madina Taliani dengan NIM 2111011003 izin bertanya. Postnatal merupakan hal yang terjadi pasca melahirkan dan tentunya terjadinya keadaan perubahan mood yang drastis terhadap ibu. Maksudnya ibu dari bayi. Nah, bagaimana cara ibu menghadapi keadaan ini agar tidak mempengaruhi kepribadian anak? Sekian. Terima kasih. Ya, makasih Desa atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada di sini, saya akan menjawab pertanyaannya dari Angga. Apa saja jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan olahraga apa yang sebaiknya dilakukan selama hamil, dan pada saat tidur bagaimana posisi yang tepat selama hamil? Untuk
beberapa jenis makanan yang sebaiknya ibu hamil konsumsi, yaitu seperti ada kacang-kacangan, habis